Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, di video kali ini kita akan membersihkan kandang ya. Nih, di belakang saya kandangnya. Nah, itu adalah kandang bersih, salah satu untuk pertumbuhan yang bagus, baik. Saat kalau kandangnya jelek ataupun kotor, itu bisa menghambat pertumbuhan. Salah satu faktor ya yang mempengaruhi pertumbuhan yang pesat itu adalah kandangnya. Berikut juga bisa kebersihan tubuh ternaknya dari mulai bulu dan memandikannya teman-teman. Nah, ini di sini kita dombanya kita keluarkan, kita jemur ya, walaupun sedikit ininya panasnya sedikit panas dan cuacanya adalah hujan ya teman-teman, tapi ya, melihat dari sisi kandangnya udah banyak sekali kotoran. Berhubung kandangnya adalah kandang tradisional, belum modern ya, tapi kita perlu membersihkannya secara rutin ya teman-teman. Yuk kita akan membersihkan kandangnya. Kita lihat kandang yang begitu sederhana dan tradisional ini di dalamnya itu kayak gimana. Yuk teman-teman, ini kita menggunakan kandang yang loteng ya teman-teman. Maksudnya loteng kayak gini nih, dari bawahnya itu tempat penampungan kotorannya. Nah, ini tangganya untuk keluar masuk si dombanya, kita masuk. Nah, ini kandang yang buat yang beranak teman-teman. Jadi ini yang kandang beranak tidak terlalu banyak kotorannya, mungkin karena masih kecil ya, jadi bisa masih tembus. Sedangkan kan padahal ini kita kasih untuk lantainya itu dikerepan, jadi enggak terlalu lebar gitu. Tapi untuk masalah kandangnya ini segini masih bersih lah, seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ini yang satu kandang dibikin dua, itu disekat. Nah, kita lihat ke kandang yang ini, yang kandang untuk bikang, untuk danten dan untuk badatnya, atau bukan yang untuk yang melahirkan ya teman-teman. Nah, jadi di dalamnya ini seperti ini ya teman-teman. Nah, ini tuh harus dibersihkan ya. Itu juga faktor untuk supaya domba itu tumbuh, kebersihan kandangnya ya. Ini seperti ini kan, domba juga kalau mungkin lagi istirahat suka rebahan ya. Domba rebahan. Jadi pada saat rebahan tidak terlalu kotor untuk bulunya. Ini juga sangat mempengaruhi terhadap pertumbuhan pesat. Jadi terhambat ya teman-teman. Seperti ini nih. Ini sekitar lumayan lah banyak. Ini perkiraan belum dibersihkan sekitar 1 bulan atau 2 bulanan. Ini harus rutin teman-teman. Ini seperti ini nih. Untuk di dalamnya ini ada tempat penginjakan dombanya biar di sini. Jadi biar agak seperti ini ya. Sebetulnya apa ya? Biar agak berdiri ya domba tuh makannya. Ya, mungkin terlalu tinggi juga. Ini desainnya adalah desain seadanya ya teman-teman. Yang penting kita masuk domba aja dulu. Tapi kita juga harus tahu desain kandang modern buat domba itu nyaman sekali ya. Nah, ini kita harus bersihkan teman-teman. Nah, sudah saya katakan sebelumnya di video-video sebelumnya, untuk pemberian pakan fermentasi itu mengurangi beraknya ya temennya, kotorannya. Tapi kalau untuk di hijau-hijauan itu pasti kotorannya itu lebih banyak teman-teman. Nah, ini sekitar beberapa hari kita nggak gunakan pakan fermentasi karena lain sebagainya gitu ya, alasan lain sebagainya. Karena saya ada pekerjaan juga, jadi kita pakai pakan hijau-hijauan aja. Banyak sih sebenarnya pengaruh. Kita sering biasanya kita sering gunakan pakan fermentasi walaupun tambahan ya. Ketika diberhentikan sama kita muncul ini ya permasalahan-permasalahan, tapi sedikit sih, nggak fatal sekali. Dari mulai pakannya yang kurang rahap gitu, jadi si pakan tuh sering sisa. Terus ya ini di kandang juga jadi banyak sekali kotorannya. Terus di bawah juga tuh, di tempat kotorannya juga jadi banyak gitu. Itu sebentar saja. Mungkin untuk kedepannya kita akan digiatkan lagi untuk pakan fermentasi ya teman-teman. Saya juga di sini pakan fermentasi belum punya tempat wadahnya. Jadi bagusnya sih menggunakan drum yang plastik atau blong ya disebutnya di sini.
yang biasa digunakan untuk air, untuk tempat sampah dan lain sebagainya. Karena di situ tingkat kedap udaranya itu terjamin, beda sama di plastik. Kalau di plastik kan mungkin ada kedap udaranya nggak begitu bagus gitu. Jadi suka adalah perbedaan antara di drum atau di blong sama di plastik itu lebih bagusan di drum ya, atau di blong teman-teman. Suka kadang-kadang kalau kita nutupnya nggak rapat, kalau di plastik itu suka busuk ya teman-teman. Nah, kita kesini aja, kita bersihkan ini, kita bersihkan si lantainya teman-teman. Ini harus sampai seperti ini nih, seperti ini teman-teman. Jadi si kotorannya jatuh ke bawah nih. Ini juga sama kerap sih sebenarnya. Untuk lantainya kerap. Tapi untuk di kandang modern mungkin ada yang di bawah ya teman-teman. Jadi enggak pakai lantai seperti ini, mungkin pakai tembok, jadi di bawah untuk posisi pembersihannya mungkin disemprot juga sama air, atau ada juga yang dibenahi ya gitu. Walaupun seperti ini posisi desain kandangnya jadi loteng ya, di bawah tempat kotorannya, mungkin di atasnya jadi lebih enak ya. Ini seadanya saja lah, dienak-enakan saja. Ini juga dindingnya pakai karung ya. Kenapa pakai karung? Karena takut kedinginan teman-teman. Pakai karung juga. Ini benar-benar desain seadanya aja gitu, biar kita mah nggak kehujanan, nggak terlalu nggak kedinginan. Ada tempat kita bangun, kita bikin ya. Nah, sering sekali saya ingatkan pada teman-teman untuk yang mau memulai ya, untuk memulai ternak itu jangan sampai terkendala di modal. Misalkan ada modal secukupnya hanya untuk indukan ataupun untuk kandang pun, kita kan berpikirnya kalau kita cari referensi yang bagus ya teman-teman, cari keilmuan yang bagus ya teman-teman. Jadi posisinya kita tuh pengen yang bagus, langsung bagus gitu ya. Tapi kalau kendala di biaya itu sangat susah sekali kalau menurut saya ya, tidak bisa dipaksakan. Tetapi kita sudah tahu ilmunya atau sudah tahu referensinya, kita mulai aja dengan seadanya teman-teman. Jangan sampai memundurkan niat ataupun rencana yang kita akan laksanakan gitu. Soalnya kalau kita tidak mulai aja dulu, mau kapan gitu sampai kita mau cari modalnya dulu ya. Terkecuali kalau kita memungkinkan, tidak akan lama kita dapat modal banyak gitu teman-teman. Kita butuh modal sekian, hanya beberapa waktu kita bisa dapatkan ya. Itu bisa mungkin lain cerita ya teman-teman. Kita kan di sini hanya suka memanfaatkan keuangan yang ada, sama pengetahuan yang ada, sama keinginan gitu teman-teman. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa bikin kandang yang modern juga teman-teman ya, atau yang tradisional tapi lebih bagus lagi, lebih enak untuk tempat tinggal ternaknya teman-teman ya. Kita seperti ini saya rutin ya, paling lambat itu tiap bulan teman-teman kita cukilin ini, karena bisa mengganggu terhadap bulunya juga. Sering dimandiin ya, kalau kayak gini jadi kotor. Nah, kita mau tidak mau dengan segala keterbatasan yang kita lakukan ya teman-teman ya. Semoga saja video kali ini ya, di video juga sebelumnya bisa memotivasi teman-teman, jadi untuk lebih cepat langsung bergerak teman-teman gitu. Jadi tidak menunggu lama sampai menunggu modal yang akan datang banyak. Jadi kita mah mudah-mudahan ke depannya ada gitu, dari uang apapun atau dari uang penjualan juga, penjualan hasil ternak kita, mungkin kita akan kembangkan terhadap kandang, pakan dan selanjutnya. Yang penting, yang pokok utama adalah mulai aja dulu teman-teman. Di samping itu jangan sampai teman-teman juga nggak cari informasi ya, untuk memulai masalah yang seperti ini. Apapun itu harus tahu informasi, harus tahu ilmunya gitu. Kalau tahu ilmunya, insya Allah itu pasti bakal maju teman-teman. Nah, ini dia teman-teman keadaannya seperti ini. Nah, ini penyekat yang sering di video sebelumnya seperti ini teman-teman. Jadi ini kalau dibuka, kalau kita satuin antara anakan dengan yang belum beranak itu, wah parah itu. Takutnya keinjak, takut jadi sia-sia lah mubazir. Jadi kita manfaatkan, kita alternatif seperti ini, kasih sekat seperti ini teman-teman. Ya, tidak bosan-bosannya saya juga share video, silakan untuk para teman-teman semua, mau senior mau yang pemula, silakan berkomentar, berikan masukan, ataupun kita sharing mengenai peternakan kita untuk kemajuan perkembangan peternakan kita. Boleh share
pengalamannya untuk ataupun masukan terhadap peternakan saya supaya peternakan saya lebih maju lagi gitu berkembangnya, lebih pesat, lebih cepat teman-teman. Tidak ada batasan untuk saling mengoreksi ataupun kita sharing tentang demi kemajuan kita semua. Pokoknya jangan takut, mulai aja dulu teman-teman. Jangan sampai nunggu modal banyak ya, karena modal itu bukan kendala utama, tapi yang kendala utama itulah keinginan dan mulai aja dulu. Siapkan informasi, siapkan pengetahuan, dan siapkan keberanian untuk memulai dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, mungkin di video kali ini kita hanya sekedar mereview dan kita saling membersihkan tempat kandang atau kandang domba saya yang begitu sederhana dan sangat banyak kekurangan. Tidak bosan-bosan untuk rekan-rekan semua, kalau mau ada masukan ataupun sharing ataupun apa ya bentuknya membangun terhadap peternakan kita semua, terutama peternakan saya, silakan berkomentar di kolom komentar ya teman-teman. Untuk video kali ini terima kasih telah menonton sampai akhir, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi dan saling bertukar pikiran untuk kemajuan peternakan kita semua. Yuk, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.